Sok, enggak. Salam. 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 So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ilmawan, Dama, sama Rania, Gani mah tadi ada ya, ada apa? Ada pemberitahuan izin. Rania sama izin. Ilmawan ada sakit. Terus siapa lagi? Udah. Kita doakan ya teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, kita akan mempelajari melanjutkan pendidikan Pancasila yang kemarin, yaitu ya pada hari ini mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila beserta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siap ya? Siap, semangat belajar? Siap. Baik, sebelum dimulai, ya, kita akan menyanyikan lagu supaya semangat dulu tentang Garuda Pancasila. Coba samakan dulu suaranya. Bareng. Garuda Pancasila. Segitunya nadanya. Oke, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah ya. Kemarin kita mempelajari tentang sila-sila dari Pancasila, ya. Kalian masih ingat sila-sila Pancasila? Ini kan kita setiap hari Senin, ya, suka dibacakan oleh pembina upacara, terus kemudian kalian ikuti semua. Cing, Bapak rek nanya, sila yang ke-1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyusun dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila tersebut ya harus dipahami dalam kegiatan pengamalan kehidupan kalian, baik di sekolah, di keluarga, ataupun di mana? Di lingkungan masyarakat. Ya. Siap? Siap. Kalian itu sudah paham tentang bunyinya, tetapi perilaku kalian itu sesuai tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Ya.
Baik, sebelum dilanjutkan dengan materi selanjutnya, kita akan menyimak dulu sebuah video, ya, video tentang nilai-nilai Pancasila dan pengamalan, ya, baik di lingkungan sekolah, keluarga ataupun di masyarakat. Kita lihat dulu ya. Coba kalian perhatikan video yang ada di sini. Terlihat? Katingali, saudaranya katingali? Oh, tinggali. Coba kalian perhatikan cerita yang ada di layar di depan. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan lu. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Dah, ya. Barusan kalian melihat video yang ada di yang ada di depan kalian. Coba tadi nilai-nilai yang kena dengan nilai-nilai Pancasila apa? Toleransi antar umat beragama. Jadi pertama, meskipun berbeda-beda agama, tetapi mereka mau bersatu. Untuk apa? Untuk makan dan berteman. Untuk berteman, untuk makan bersama. Terus, saat makan, ya, ada agama Kristen tadi kan ya? Agama apa lagi? Agama Buddha, tetapi mereka mau bersatu, mau duduk bersama. Nah, itu nilainya masuknya kemana? Saat mereka membacakan doa masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Lambangnya bintang. Ya, jadi banyak pelajaran atau pengamalan yang ada tadi di layar depan kalian. Termasuk makanannya. Ada yang bawa nuggetnya. Ada yang bawa apa lagi? Ayam sama nasi. Terus apa lagi? Roti. Beda-beda kan? Tidak sama. Betul? Terjadi perselisihan tidak? Betul kan?
ya meskipun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Mau berteman, mau bersahabat. Jadi perbedaan itu bukan menjadi sebuah apa? Masalah atau perpecahan. Ya, bisa dipahami? Jadi penerapan sila ke-1 tadi contohnya seperti apa, contoh pengamalannya seperti apa. Nah, kalian untuk mendalami materi ini, Bapak memberikan sebuah tes awal ya. Nanti di sini kalian baca dulu ya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di teks bacaan yang kalian baca. Nanti Bapak akan bagikan per kelompok 1. Coba kalian berunding ya, jangan dikerjakan oleh satu orang ya. Nih, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Keluarkan pulpennya, silakan. Kelompok 4, satu yang menulis, kemudian yang lain memberikan saran, memberikan kerjasama lah intinya, kerjasama yang lain. Jangan hanya dikerjakan oleh beberapa orang. Bapak kasih waktu 8 menit. Namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, kerjakan. Baca dulu, dibaca dulu. Kerjasamanya sok, silahkan. Kelas apa? Kelas 5. Romawi. Ya. Sok. Sok, kerjasama. Bacakan, yang lain mendengarkan, terus menyimak. Yo, lanjut. Kumaha? Oh, Jung. Sok, silakan. Gantian sama yang lain. Oh. Jung. Sok, enggak. Oh, kerjasama. Sudah beres semua? Sok, enggak. Beres? Sok, enggak. Cepat. Yuk. Sadayana di usia. Sok, enggak. Salam. Beres? Sok, enggak. Nomor 5 kumaha? Ketika ini hanya masuk lagi yang terjatuh nilai kemanusiaan apa yang tepat dari tindakan tersebut hubungkan dengan sila. Iya, berarti sikap menolong, tolong menolong kepada teman yang sedang kena musibah itu masuknya ke mana? Masuknya ke mana? Kan sila kedua Pancasila. Hubungkan dengan sila kedua Pancasila. Iya, berarti pengamalan dari sila kedua itu apa? Menolong. Egi, nah gitu. Sok, engal, iya, kelompok iya, engal. Beres? Oh, kita tunggu yang belum beres, sok. Engal. Tinggal 2 menit lagi ya, cepat. Sok, enggak. Nanti Bapak akan menilai langsung ke kelompok kalian. Mana yang sudah beres? Coba, ini.
Itu upacara bendera, masuknya kemana sila keberapa? Pokoknya sila ke-1. Terus yang lain mana? Yo, Enggal. Ini beres. Cik, ninggalin, oh iya. Beres. Mana ninggalin? Menawarkan sebagian. Oh, ketambahkan di. So. Terus yang ini beres. Ya, cepet. Waktunya keburu habis. Dah beres ya. So, Ling, orang tinggali, udah. Mana? Ini beres. Mana ya? Panya datang lebih awal ke sekolah. Oke. Beres. Mana? Sudah beres ya. Nah, alhamdulillah ya. Dari tes awal kalian itu sudah banyak yang betul meskipun masih ada yang salah. Tapi pengalaman dari tes awal ini kalian sudah cukup bagus ya. Sudah banyak yang betulnya. Baik, untuk lebih dalam lagi nih. Lihat, Bapak sudah menempelkan gambar-gambar atau lambang-lambang dari Pancasila. Yang pertama ada gambar bintang, ya. Gambar bintang itu bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, lambangnya rantai. Ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya. Keempat, oke. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, Bapak di sini sudah memberikan contoh-contoh perilaku baik yang ada di sekolah, ya, kemudian tapi diacak ya, yang ada di masyarakat ataupun misalkan di lingkungan keluarga. Kalian nanti akan Bapak kasih dua gambar, masing-masing 2 gambar. Terus kalian cocokkan dengan lambang Pancasila ini. Kira-kira ini masuknya yang kemana? Kalian amati dulu terlebih dahulu gambarnya ini sedang apa, terus kemudian kalian nanti masukkan atau cocokkan dengan menempelkan. Nanti Bapak kasih kasih ya solasi. Nanti kalian tempelkan di lambang yang sesuai dengan gambar ini. Nih, silakan. Nih, masuknya kemana? Terus yang ini contoh. Nah, ini sok 2. Cok, simak dulu gambarnya atau perhatikan. Kemudian kalian kalau sudah yakin, silakan kalian untuk meminta solasi di depan. Ada yang sudah siap? Yuk, kelompok 3, maju. Mana? KPU itu berarti apa? Pemilihan umum. Pemilihan umum. Oke, ini. Tuh, siap, maju ke payun. Nih. Terus, ya. Boleh. Sesuai dengan gambar pokoknya mah. Pak cenah ieu mah cenah di dieu boleh. Pokoknya mah gambarna masukna kemana? Terus? Ya. Terus kelompok 4, ya. Teka tapi eta didinya di luhur. Udah, sok. Terus kelompok berapa?
Kelompok 1 sok. Nah, lieur naon liarna? Yang pertama gambar apa? Itu apa? Menghormati orang tua. Terus yang kedua, nah, berarti masuknya kemana? So, sama-sama itu menghormati di lingkungan sekolah dan di lingkungan apa? Lingkungan keluarga. Nah, yuk. 1, udah semua ini, tinggal kelompok 1 ya, kelompok 1. Sok, ingat kelompok 1. Yuk. Menghormati kepada guru di sekolah. Cingsok masuknya ke sila berapa? Sila kedua teh naon? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, so. Terus kemudian apa lagi? Menghormati kepada berarti lingkungan sekolah. Nah. Iya tuh. Dah, beres. Dah ya. Oke, siap. Siap. Nomor kelompok 1. Kelompok 1 tadi gambarnya menghormati kepada guru dan menghormati kepada orang tua. Berarti amalan sila keberapa? Sila kedua. Ya, sila kedua betul? Oke. Kemudian kelompok 2 tadi mana gambarnya? Ini gambarnya apa? Bermusyawarah. Terus yang satunya lagi? Ya. Ini. Oke. Bermusyawarah dan kira-kira ini gambar apa? Tidak mencontek. Nah. Mencontek berarti nggak boleh kan? Kalau mencontek itu kan nggak boleh. Nah, kan nggak boleh. Berarti yang musyawarah masuknya sila keempat, terus kemudian yang tidak boleh mencontek saat ujian berarti masuknya ke sila ke-5. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? KPU sama ini. Mana? Nah, oke. Ini gambar apa? Kerja bakti di mana? Di sekolah. Yang ini sedang melaksanakan pencoblosan. Kalau sedang melaksanakan pencoblosan berarti sedang melakukan pemilihan. Masuknya ke sila 4. Kelompok 4. Mana gambarnya? Mana? Terus? Ini. Oke. Yang pertama ini menolong warga yang sedang dalam kesusahan. Berarti masuknya kemana? Masuknya kemana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ini gambar apa? Musyawarah di mana? Di keluarga ya. Nah, berarti masuknya ke sila nomor 4. Ya. Dari setiap kelompok ini sudah hampir semua betul kecuali kecuali ada satu ya. Baik, untuk lebih memperdalam lagi ya, kalian coba simak satu video lagi. Coba kalian perhatikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Berikut contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah di rumah ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. 2. Menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. 3. Memberi kesempatan umat beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. 4. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain yang sudah menganut agama tertentu. 3. Menolong orang lain yang kesusahan seperti memberikan sumbangan untuk korban bencana. 4. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. 5. Mengantri dengan tertib, misalnya saat ingin menggunakan toilet umum. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bergaul dengan semua orang secara rukun tanpa memandang perbedaan yang ada. 2. Menggunakan produk dalam negeri demi memajukan pengusaha lokal. 3. Siap melakukan bela negara jika diperlukan. 4. Bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajari dan melestarikannya. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 1. Suka bekerja keras. 2. Membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. 3. Menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Bersikap adil terhadap sesama. Demikian penjelasan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah, kalian coba, ini ada satu tes lagi ya. Coba kalian kerjakan. Sebentar. Ini ada waktunya 5 menit. Ya. 5 menit, satu saja. Satu saja. Baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan, bebas ya. Yang sesuai dengan sila 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya bebas ya. Kalau misalkan di rumah apa gitu kan. Satu sajalah biar ini. Sob. Sob, enggak. Seperti biasa tulis dulu kelompoknya. Terus kemudian baru kerjasama. Jangan hanya berdiam diri. So, kerjasama. Tadi kalian kan sudah menyimak videonya ya? Mana? Mana? Simbolnya ulah lewat aja, nggak apa-apa. Kan udah. Paling bunyinya apa tadi kan sudah paham. Bunyinya sila ke-1 naon? Oh. Namanya tapal bunyi sila ke-1 kan sudah biasa tadi. Contohnya apa? Satu saja. Boleh di sekolah, boleh di keluarga, boleh di lingkungan masyarakat. Pilih satu saja yang kalian sudah dilaksanakan, biasa dilaksanakan ya. Pilih yang kalian sudah lakukan. Boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di lingkungan masyarakat. Bukan di checklist, itu tinggal sebutkan kegiatannya apa. Ya dituliskan. So, kalau misalkan di lingkungan sekolah apa contohnya, tuliskan. Yang berhubungan dengan sila ke-1, sila kedua dan seterusnya. Beribadah sesuai dengan keyakinan. Boleh, so, bisa. Satu sajalah, gak usah dua. Ngarah tere, so. Yang kedua yang sudah kalian lakukan pokoknya mah. Yang biasa. Yang sudah biasa kalian lakukan. Contoh misalkan kalian kalau di sekolah, Cing, yang berhubungan dengan sila ke-1 apa? Yang sudah kalian lakukan? Sholat duha boleh. Terus apa lagi? Ngaji, pembiasaan bisa. Terus nondi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar itu juga sama. Enggak gini, kamu teh yang pilih saja satu.
boleh oh ini mah ditulis bunyinya, bila bunyi sila kedua apa, sila ketiga sampai kelima. Nah contohnya mah yang biasa kalian lakukan, pilih salah satu, boleh di sekolah, boleh di keluarga, boleh di masyarakat gitu. So, tapi yang sudah kalian lakukan ya, yang biasa kalian lakukan. Wacana abi mah di masyarakat yo, sok boleh sok tuliskan kalau memang waktunya masih ada, cepat. Oh. Sudah beres? Oh. Cung yang sudah beres. Beres, kelompok 4. Oh, kelompok 4 sampai beres. Oh, Acan, satu lagi sok atuh. Ingat ya, yang biasa kalian lakukan, boleh di rumah, boleh di keluarga, boleh di masyarakat. Satu sajalah. Beres? Oke. Mana? Sila ke-1 di rumah beribadah. Oke, beribadah sesuai dengan keyakinan gitu ya, lengkap ya. 2, menghormati bapak, ibu, guru bisa. Bermusyawarah, menghargai hasil karya orang lain. Oke. Lanjut, mana lagi yang sudah beres? Sok, yang sudah beres mana? Kelompok 5 beres, 4 beres. Sok, enggak lah tuh. Sok. Beres. Sok, cana ka dia, Jun. Wah, iya mah di usian sadayana hebat ya. Sila ke-1 di rumah mengaji, bagus. Di sekolah sholat duha, di lingkungan masyarakat sholat berjamaah, hebat ini. Bagus. Padahal Pak Dede minta satu saja lah. Tapi yang biasa kalian lakukan. Dah, ya, bagus. Mana lagi yang sudah beres? Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di sekolah sholat duha, bagus. Menghormati guru, melaksanakan piket kelas dan ketua kelas. Boleh nih. Terus kelompok 3 beres. Mana? Mana nih ya? Ini gambar apa? Bermusyawarah di mana ya Tata? Di lingkungan masyarakat. Beres. So, cepat. Yo. Beres ini modenya. Tinggal satu lagi. Beribadah sesuai dengan keyakinan kita di lingkungan masyarakat, bisa. Menghormati guru, oke. Melaksanakan piket di kelas, terus ini di lingkungan rumah bermusyawarah, siap. Di lingkungan sekolah tidak mencontek. Udah ya, sip. Dah, siap. Dari hasil tes yang barusan ya. Nah, sekarang mah kalian sudah banyak yang betul. Alhamdulillah. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya sudah kalian lakukan. Ya. Tinggal menyambungkan mana yang sesuai dengan sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini. Kalian kalau misalkan hari Minggu di rumah, apa yang kalian lakukan?
membantu ibu, beres-beres rumah, terus mengepel bisa, terus apa lagi? Cuci sepatu. Nyuci sepatu. Nyuci piring ya lalaki, Roman. Mantap. Terus apa lagi? Di halaman rumah. Oke, terus apa lagi? Nah, gitulah ya. Jadi inti nama itu teh setiap libur kalian berarti kalian itu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Anu mulai tadi yang mulai bangun pagi membersihkan tempat tidur. Terus kemudian kalian membersihkan lingkungan rumah, membersihkan halaman, itu juga sama, masuk kepada nilai-nilai Pancasila. Baik, anak-anak, siapa di antara kalian yang sanggup menyimpulkan kenapa Pancasila penting untuk kita? Oke, Juna maju. Berdiri, Juna. Kenapa Pancasila penting untuk kehidupan kita? Karena nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Juna. Ya, silakan. Terima kasih kepada Juna ya. Ya, tadi bagus Junanya. Jadi kenapa Pancasila itu penting untuk kehidupan kita? Karena nilai-nilai Pancasila itu cocok untuk pedoman kita dalam berkehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga ataupun di masyarakat. Ya, jelas ya? Baik, karena memang waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa besok ya. Oke, siapkan oleh KM untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.